lagu-lagu Katolik itu juga banyak ternyata. Lalu kemudian mulai Mazmur Tanggapan. Mazmur Tanggapan tuh muncul kenapa? Karena pengalamanku waktu ke stasi-stasi gitu ya. Orang muda Katolik. Nah, kemudian ini karena kita Keuskupan Agung Medan itu punya fokus pastoral itu sebagai keluarga sebagai sumber panggilan. Apa yang menjadi motif mungkin sesuatu hal yang membuat kamu semakin bercita-cita untuk mau melayani orang muda atau bahkan gereja di usia kamu yang sekarang semakin dewasa? Apa sebenarnya fokus utama kamu? Fokus utamaku tentunya ini ya, karena dari mamaku meninggal tadi itu, pengalaman itu. Aku melihat mamaku tuh dulu tuh aktif banget di gereja. Jadi ketika mama meninggal, hilang semuanya. Dan aku percaya bahwa yang mamaku tinggalkan ke aku itu adalah warisan untuk pelayanan lagi, melayani lagi. Karena mamaku udah kayak membawa aku pergi ke panti asuhan, pergi ketemu suster-suster waktu itu. Dan aku pengen membawa itu untuk kedepannya dari aku. Jadi aku dedikasinya lah pengganti mamaku. Jadi ya seperti itu sih Kak. Ya. Berarti sebenarnya ya kita ini jujur ya, walaupun pasti ada beberapa part kita bakal merindukan orang-orang yang kita sayangi dan cinta, itu udah pasti banget. Tapi di sini yang perlu dan bahkan yang ditinggalkan di dalam ingatan kamu adalah tentang bagaimana mengasihi banyak orang oleh mama ya. Jadi aku mau pengen dengan hidup itu aku bisa memberikan anak-anak muda di luar sana pengalaman yang sama seperti aku mendapatkan dari mamaku itu. Iya, betul sekali. Lalu ini kita bakal coba beralih nih ya, teman-teman muda mungkin pasti ada nih di antara yang nanti nonton ini ya, yang mengenal sosok Jennifer Odilia sebagai seorang YouTuber Katolik ya. Ini menariknya, gimana sih awal mula kamu selain buat konten itu ya, ketika pertama tadi meminta sama papa untuk dibelikan seperangkat alat-alat recording ya, pasti kamu kerjanya sendiri ya. Gimana cara kamu untuk memberanikan diri? It's time to show who am I. Waktunya untuk menunjukin diri, inilah aku mau melayani Tuhan dalam bentuk media digital. Gimana prosesnya kamu bisa berani? Kalau prosesnya supaya bisa berani dengan bodo amat sih waktu itu. Karena kan dulu aku dulu di SMA Katolik nih Kak Jojo. Jadi dulu waktu sekolah tuh dikenal banget aku tuh anak yang seneng banget dan mengutamakan misa di atas segala-galanya gitu. Jadi walaupun ada ulangan matematika, aku selalu bilang sama gurunya gini, Pak, kita mesti misa dulu Pak, gak boleh ulangan, pokoknya ulangan tuh diganti harinya. Wah, gitu ya, holiness is everything ya. Jadi emang udah mengutamakan itu dari awal. Jadi pas udah mulai di media sosial, aku ya udah gitu, tinggal jalan aja. Orang lain mau ngomong apa terserah, yang penting ini hobiku, ini pengalaman ini kesukaanku. Seperti itu Kak Jojo. Jadi bukan masalah beraninya lagi. Ini karena memang aku suka untuk membagikan apa yang udah aku punya. Aku bisa bagikan ke mereka, udah. Itu Kak Jojo. Menarik sekali ya memang ya. Nah ini lagi lanjut ya tentang soal media sosial ini ya. Nah buat teman-teman muda yang pengen kenal lebih baik lagi dengan Janjian, nanti bisa lihat di sini ya. Di sini ada sosial medianya ya. Nah ini Janjian nih. Kira-kira nih dari netizen Indonesia seantero jagat raya pastinya pernah nge-DM kamu, baik itu dari Instagram, mungkin dari YouTube atau bahkan tiba-tiba udah masuk aja chat ke WhatsApp kamu. Kira-kira ada nggak sih yang pernah benar-benar membekas di ingatan kamu nih? DM-nya mereka apa tuh kira-kira? Apakah sebuah pujian atau bagaimana? Oh, yang positif ya? Iya dong, yang positif dong ya. Yang positif waktu itu pernah di tahun 2018 atau 2019 gitu Kak Jojo. Jadi satu hari ada DM di mana itu adalah seorang tante DM keponakannya lagi sakit kanker. Dan keponakannya ini masih kecil, umur 5 tahun apa 6 tahun waktu itu. Dia lagi pengen belajar lagu Bapa Kami mendadak. Dia cari di YouTube, dia ketemu coveran lagu aku itu Kak Jojo. Dan sepanjang hari itu anak itu cuma mau dengerin laguku doang sepanjang kemoterapi dan macam-macam. Dan tante ini pengen ketemuin aku dengan anaknya. Lalu aku pas membaca itu pas pulang kuliah. Waktu itu kan aku baru aktif sekitar 1 tahun lah di media sosial. Aku masih merasa apa sih gitu loh. Aku tuh bukan siapa-siapa loh. Gitu kan. Lalu pas membaca tuh aku kayak sedih gitu. Gimana sih aku bisa bantu gitu kan ya? Gimana caranya? Apalagi dia mau ketemu, apalagi dia anak kanker yang katanya kata dokter divonis 3 bulan. Wah, itu kan kayak aduh gimana gitu kan. Aku kontak lah sama tantenya itu kan. Tante tinggalnya di mana gitu kan. Lalu gimana nih? Aku lagi di luar kota gitu masalahnya. Di
bisa nggak aku ketemu nanti pas aku udah pulang. Dia bilang, oh tante tinggalnya di sini, deket banget dari tempatku, sekitarnya 1 jam lah, 1 jam perjalanan. Kan deket ya, udah Iya, deket, benar. kita bisa datang sana. Jadi aku bilang, oh ya udah tante, nanti setelah pulang aku langsung ke sana ya, minta alamatnya dan macam-macamnya lah gitu kan. Lalu ternyata pas aku udah nyampe di kota, di Tangerang gitu, aku sakit, pilek gitu kan. Anak kanker itu kan sensitif ya, Iya. takutnya kita dengan kehadiran kita malah bikin dia drop gitu loh. Hmm. Jadi aku bilang sama tantenya, tante, sorry nih aku lagi pilek gitu kan, mungkin kita bisa video call kali ya, gimana gitu baiknya. Oh ya boleh video call. Nah, video call, pas video call tuh anaknya kayak seneng banget, Seneng gitu, banget seneng ya. banget. Jadi aku kayak, waduh, aku tuh siapa Tuhan? Iya, Kan aku benar. cuma nyanyi-nyanyi doang, berangkat dari kekecewaanku, berangkat dari keisenganku, aku pengen nyanyi aja, sekedar nyanyi memang hobiku. Kok tiba-tiba ada yang sampai segitunya gitu loh. Bahkan sampai anaknya udah meninggal, aku datang ke sana, ke tempat semayangnya juga gitu, menyanyikan lagu yang dia suka juga, Bapak Kami versi ini Pak Putut itu. Seperti itu Kak Jojo. Berarti kamu udah selain dari pergulatan hidup kamu ya, kamu juga merasakan bagaimana secara langsung ketika ada seorang anak yang ternyata mengagumi suara kamu ya, dan Iya. sekarang dia sudah bersama, tentunya bersama dengan para kudus di surga. Nah Jen, ini menarik sekali karena aku nih pernah tahu nih bahwasanya Jen itu pernah merias jenazah. Jenazah. Iya. Bagaimana mungkin hal itu terjadi? Oh hal itu pasti bisa terjadi. Iya serius, beneran itu. Iya, boleh cerita dong. Boleh. Jadi aku tuh selalu gimana ya? Aku juga bingung sih kadang-kadang. Mhm. Karena apa yang aku pelajari, aku tuh pasti pengen balikin ke Tuhan lagi. Gitu loh. Waktu S1 nih contohnya. S1 itu skripsi, aku temanya tentang promosi panggilan nih. Suster-suster. Iya. Lalu S2 ini tentang rumah duka. Jadi sebenarnya bukan peristiwa saya tapi rumah duka. Gitu. Aku pengen meneliti tentang rumah duka di sini. Entah itu masih jadi atau enggak, aku masih. Pokoknya aku mau memperjuangkan itu dulu. Lalu aku bertanya-tanya gimana caranya aku bisa masuk rumah duka tanpa ketahuan gitu. Maksudnya kita nggak bisa masuk rumah duka tanpa ada urusan dong ya. Iya, benar, Gitu. benar. Lalu aku berpikir nih gimana caranya. Kan nggak mungkin dong aku datang-datang ke rumah duka, aku pengen wawancara. Kak, Iya benar dong, iya benar. nggak sopan Iya gitu. benar, nggak Aku sopan pengen sekali. masuknya aku pengen masuk rumah duka tuh dengan sopan kan. Tapi aku bisa menggali-gali juga, bisa berkenalan juga dengan orang-orang di dalamnya. Akhirnya aku punya ide nih. Oh, makeup jenazah tuh, beres jenazah Iya. kan. Tapi gimana caranya gitu loh, aksesnya gimana? Aku coba carilah kontak gitu kan di Google. Bagaimana cara menjadi beres jenazah gitu kan. Ada sekolahnya nggak atau apa ya gitu kan. Pokoknya aku mau masuk gitu kan. Ternyata aku dapat kontak beres jenazah gratis di Jakarta. Namanya Kak Gloria Elsa. Ini memang sudah dikenal juga di media sosial juga, dia sebagai beres jenazah. Aku langsung kontak nih lewat, aku waktu itu ketemu di TikTok. Aku kontak di TikTok dan aku cari di Instagram. Aku bilang, Kak, gimana caranya bisa jadi beres jenazah? Aku mau dong belajar gitu kan. Lalu dikasih tahu lah, oh ini tinggal datang aja ke tempatku deh, dia bilang gitu. Oh iya Kak, oke, bayar berapa nih? Bayar lah gitu kan, sebagai tanda terima kasih juga dong gitu kan. Lalu pas belajar itu dia cerita tentang latar belakangnya dia jadi beres jenazah gitu kan. Aku kan mendengar itu kayak, wow gitu kan. Ini nggak bisa jadi penelitian, aku pengen bisa membantu. Nggak hanya untuk orang hidup tapi orang meninggal juga. Karena aku pengen orang meninggal juga tetap baik gitu loh, kembali ke Tuhannya. Jadi pas dikasih kesempatan pertama kali sama Kak Elsa ini untuk beres jenazah secara langsung, aku bukan yang takut tapi kayak menarik untuk mendengar cerita-cerita dari orang-orang sekitarnya. Karena kan ketika kita meninggal, disitulah cerita-cerita kehidupannya Iya. baru Benar. ya Iya. gitu kan. Dan pertama kali itu pas ketemu jenazah itu adalah seorang ibu yang meninggal di ulang tahun anak perempuannya ke-17 tahun. Gitu. Jadi pas lagi pesta-pesta, mamanya ternyata serangan jantung, betul, lalu meninggal. Apa nggak sedih gitu? Apa nggak hancur itu anak perempuan itu gitu kan? Karena aku juga pernah merasakan di situ, jadi aku udah tahu gitu kan. Lalu di situ aku merasa kayak, wah ini aku nggak bisa jadi penelitian aja. Aku kalau bisa aku pelayanan juga di sini gitu, walaupun kadang-kadang aku juga terbatas karena kan fokus utama aku di media sosial gitu. Tapi kalau misalnya ada orang yang mau memanggilku untuk jadi beres jenazah, aku akan siap gitu loh. Jadi nggak hanya siap untuk orang hidup, tapi orang meninggal juga aku siap. Gitu. Berarti ya emang fokusnya di situ dalam hidup kamu adalah kamu bisa melayani dalam segala sisi Iya, ya, betul baik yang sekali. hidup ataupun yang sedang menuju kepada Iya. tahta Bapak kita di surga ya. Baik, Jen,
ini kembali lagi berbicara soal bagaimana bentuk kamu mewartakan atau menjadi seorang pelayan gereja, pelayan umat-umat Allah, dan tentunya semua dilakukan atas dasar kecintaan terhadap iman kekatolikan kita. Nah, Jen, berbicara soal kecintaan kita, ada nggak kira-kira pengalaman Jen yang melihat orang muda yang seakan-akan mencintai tetapi sebenarnya tidak begitu mencintai? Artinya begini ya, mungkin ada di antara kita orang muda ini aktif ya, mungkin supaya kelihatan kalau misalnya dibahas orang beda ini kayak modus gitu ya. Jadi dia tuh kayak aktif di gereja dengan alasan supaya bisa keluar rumah. Kemudian nanti kalau misalnya dia alasan dengan aktif di gereja, yang tadinya dia nggak boleh keluar, kan tentunya banyak orang tua itu yang percaya ya kalau iya mah kita ini ada kegiatan di gereja dan kita mau ada kayak gini. Jadi sementara sesungguhnya itu mereka itu nggak ke gereja, atau ibaratnya dia tuh nikung nih ya bahasanya. Pernah nggak sih kamu ketemu pengalaman seperti itu di sekitar kamu? Pernah. Dan aku juga karena seperti itu. Oh gitu, oke baik. Iya Tapi baik. memang motivasi tertentu itu kita butuhkan juga. Oh gitu ya. Supaya kita masuk gitu loh. Hmm. Nanti proses seperti apa, udah kita jalani aja. Sama kan kita nih Kak Jojo nggak pernah kenal Komkep ya katanya. Iya, benar ya, benar. Tiba-tiba diundang ke Komkep, terus tiba-tiba Kak Jojo nggak mau lagi, kan nggak mau pulang lagi, maksudnya Iya, mau gitu ya, mengabdi iya, untuk benar. Komkep. Sudah mengalami penolakan Iya. beberapa bulan ya. Iya, gitu. Jadi motivasi tertentu itu kadang-kadang kita butuhkan juga. Entah sebatas karena pengen cari cowok di gereja, Iya. atau pengen lihat yang bening-bening di gereja. Iya, benar. Itu bagian dari proses, Iya. karena kita nggak selamanya bisa kayak kan aku mau pergi ke gereja karena aku cinta gereja, nggak gitu juga. Iya, nggak Pasti gitu ada juga ya. motivasi tertentu Benar. gitu. Dan itu gak munafik banget ya sebagai orang muda, itu sesuatu yang membuat lebih bersemangat ya. Yang penting kita ingat aja ya, kalau walaupun dia nikung sedikit, jangan lupa untuk kembali ke jalan yang Iya, benar ya. betul sekali, Kak Bener. Jojo. Apalagi orang zaman sekarang ya, kalau misalnya enggak kalau ada yang bening-bening makin semangat ke gereja, ya nggak sih? Nah, ada nggak sih salah satu orang kan mungkin ketika melihat kamu bening lalu dia semakin termotivasi untuk ke gereja? Iya, ada sih yang gitu. Ada. Jadi aku bersyukur ya, maksudnya gimana ya? Kayak ya udah deh, nggak apa-apa kalau kamu senang ke gereja karena lihat aku, nggak apa-apa, Iya, yang nggak penting apa-apa itu ya. bisa membuat kamu kembali kepada Tuhan. Iya, Udah, dan itu yang aja. penting itu jangan baper ya. Iya. Karena soalnya nanti kita kasih perhatian dibilang PHP Benar, ya benar. kan. Nanti kita panggil, halo adik sayang apa kabar? Dia pikirnya sayang yang gimana ya Iya, kan? benar Padahal sekali. uang 5.000 jatuh juga sayang ya kalau nggak dapat kembali. Jen. Nah, kalau kita boleh tahu lagi ya, ini banyak bentuk-bentuk pewartaan kamu dalam panggilan. Apakah kamu pernah berpikir untuk menjadi salah seorang biarawati, Jen? Oke, pertanyaannya sangat menarik Iya. karena ini banyak sekali ditanyakan di luar sana. Iya. Betul sekali. Pernah, pastinya pernah dong. Nggak Pasti, mungkin ya. nggak pernah. Waktu itu pas SMA, aku tuh waktu itu deket dengan suster-suster di Lembah Karmel, Putri Karmel maksudnya. Nah, di situ kan ada misa panggilan, kemudian ada adorasi panggilan lah, memang khusus untuk didoakan orang-orang yang terpanggil katanya. Iya. Nah, aku tuh punya teman bertiga. Aku bilang gini, nanti kalau misalnya susternya udah bagian doa-doa itu, kalau misalnya kamu merasa terpanggil silakan maju ke depan, kita maju bertiga ya pokoknya. Yang penting kita dapat doa gitu loh, doa tambahan lah. Gitu kan. Lalu teman-temanku ini ternyata nggak mau maju, aku doang yang maju gitu kan. Wah, aku merasa kayak, wah ini aku mau jadi suster nih, wah nggak bisa nih, nggak terima gitu loh. Iya. Nggak terima karena kan waktu SMA itu kita masih lucu-lucu aja ya, Iya. kayak seru-seruan aja. Nah, lalu pas dalam perjalanannya, ketika aku mulai dikenal di media sosial, aku mulai punya kesempatan untuk ikut dalam promosi panggilan gitu ya. Jadi promotor panggilan, kemudian skripsiku tentang suster-suster juga promosi panggilan. Jadi aku pas penelitian itu ya Kak Jojo, aku keliling biara-biara. Mungkin kalau yang orang awam biasa, mungkin kelilingnya perusahaan kali ya, atau Iya. mungkin sebagai kuesioner di Google gitu kan. Kalau aku keliling biara gitu kan, keluar masuk biara sambil story ini, halo guys, aku lagi di biara Oh, seperti gitu ya. ini nih, gitu kan. Lalu mereka pada makin ribut kan, wih kakak mau jadi suster yang mana nih? Oh gitu ya. Apalagi sehari itu keliling 3 biara Kak Jojo, jadi kayak perbandingan jadi banyak gitu loh. Wah, Kak Jennifer jadi makin bingung nih mau pilih yang mana, gitu kan. Lalu setelah mulai wawancara, mulai mendengarkan dari para suster, aku jadi kayak kasihan gitu loh.
karyanya suster, karyanya frater, karyanya Romo tuh gede-gede, tapi kok nggak ada yang mau jadi suster, kok nggak ada yang mau jadi frater gitu, kok nggak ada yang mau terpanggil gitu kan. Jadi aku di situ mulai membantu deh gitu kan. Jadi aku kayak meracuni orang-orang muda di luar sana. Meracuni dengan positif Iya, tentunya ya. betul, meracuni orang-orang muda di sana. Aku bilang bahwa gereja itu punya banyak pilihan gitu loh. Gak hanya jadi orang biasa gitu, orang awam maksudnya, tapi juga ada jadi suster. Dan kadang-kadang kalau di hari-hari panggilan tuh aku memberikan informasi gimana caranya jadi suster, karena kan nggak ada ya pengumuman-pengumuman kayak gitu di luar sana ya. Iya, Kita hanya jarang. tahunya di gereja Iya. atau enggak hanya tahunya kalau kita udah dekat dengan suster. Nggak ada pengumuman secara gamblang. Jadi aku menjadi tempat media untuk membagikan informasi-informasi dari suster-suster dan frater-frater yang ada. Berarti kamu tuh kenal banyak ya dengan biarawan-biarawati ya. Jadi kayak marketingnya sekarang, Iya, jadi marketingnya PR-nya. ya. Oh jadi PR-nya ya, luar biasa. Sekarang berarti biarawan-biarawati sudah punya personal PR ya. Iya, kayak gitu. Jadi nggak hanya lagi dari gereja, tetapi sekarang masyarakat umum juga bisa semakin memahami ya. Iya, betul sekali. Ya, mudah-mudahan saja bisa menghasilkan buah tentunya ya Jen. Ya, amin. Nah, teman-teman orang muda dimanapun kita berada ya, tentunya karena tadi kita sudah memperkenalkan Jen dengan predikat sebagai seorang ya pegiat media sosial Katolik atau konten kreator, YouTuber, vlogger yang mencintai dalam bidang dunia tarik suara. Kita mau boleh ya request ya Jen nyanyiin sebuah lagu untuk teman-teman orang muda. Setuju ya? Setuju. Oke, nah langsung saja kita bakal persembahkan untuk kalian. Ini dia sebuah persembahan lagu Taisha yang akan dinyanyikan dengan indah tentunya oleh Jen. Lagu Taisha ya? Kalau lagu cinta aku boleh nggak? Wah, ada ciptaan. Ada. Tapi ini lagu khusus waktu aku skripsi memperkenalkan hidup panggilan tuh ada macam-macam. Ada macam-macam ya. Boleh ya? Oke, baik. Nah, ini Silakan. lebih menarik sekali ya. Silahkan Jen ya. Saja kok. Oke. Ya, dan tentunya ini eksklusif ya, bisa kita dengarkan secara langsung loh di sini ya. Iya. Silakan. Hidup ini sungguh berwarna, ada suka dan ada duka. Pilihan hidup ada di tanganmu, kau yang tentukan panggilan hidupmu. Jalan bersama Yesus, hidup jadi bahagia. Jadi awam, Romo, brother atau suster, semuanya sangat baik. Wih, jadi apa aja semuanya sangat Betul, baik. jadi apa aja semuanya sangat baik. Tinggal kamu pengen jadi apa aja dan kamu siap gak dengan konsekuensinya. Itu sih yang pengen aku sampaikan dari lagu ini. Nah ini dia untuk motivasi kepada teman-teman orang muda di luar sana yang mungkin beberapa tahun yang lalu sempat punya banyak mimpi tapi nggak bisa diwujudin, dan sekarang 2022 untuk bangkit kembali. Kamu boleh dong kasih motivasi untuk orang muda. Boleh. Kita sebagai orang muda itu banyak pilihan, banyak kesempatan. Tinggal gimana caranya kamu menggunakan kesempatan itu. Kalau misalnya kamu nggak punya orang untuk bertanya, kamu tanyalah orang di luar sana yang mungkin kamu nggak kenal gitu. Mulai untuk berani, gitu. Karena kamu tidak pernah tahu seperti apa nanti efek kedepannya. Mungkin aja itu bisa jadi hal yang baik atau hal yang buruk. Tapi kalau misalnya itu jadi hal yang buruk, is okay, nggak apa-apa karena itu adalah warnanya gitu loh, warna dari masa mudanya kita. Jadi jangan pernah takut. Kita nggak pernah tahu apakah nanti hidup kita bakal jadi semakin bermakna atau semakin berguna. At least untuk orang-orang di sekitar kita nggak pernah tahu. Makanya kalau dari aku beranilah. Harus berani. Harus berani. Seperti itu. Nah, baik untuk teman-teman orang muda. Jadi kita benar-benar menyadari bahwasanya keluarga adalah sumber panggilan. Kita melihat bagaimana JJ berproses mulai dari menjadi seorang pemazmur di stasinya ketika usianya masih begitu belia, kemudian dia juga bersama dengan ibunya menjadi petugas di gereja. Hingga akhirnya dia memiliki banyak alasan untuk bisa memberikan pelayanan terbaik kepada umat Allah, bukan hanya kepada kita yang masih hidup, tetapi kepada mereka yang akan kembali kepada Allah Bapa di surga. Terima kasih untuk JJ. Terima kasih sudah mau mampir di sini. Semoga setiap apa yang diharapkan dan mungkin dicita-citakan di waktu yang akan datang atau pada saat ini bisa senantiasa diberkati oleh Tuhan. Amin. Ya, semoga kita sehat selalu dan terima kasih untuk kita semua yang sudah menyaksikan. Dadah.